Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Diva Jedia, NPM A1L 019043. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan sedikit mengenai tahapan 1 dari kegiatan bimbingan kelompok. Nah, tahapan ini merupakan tahap pembentukan dari kegiatan bimbingan kelompok. Nah, langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabarnya nih hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, Ibu mengucapkan terima kasih sama kalian karena kalian ini udah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke, sebelum kegiatan bimbingan kelompok ini kita mulai, alangkah baiknya kita ini berdoa terlebih dahulu agar dalam kegiatan nanti bisa diberikan kelancaran dan kemudahan tentunya sampai akhir nanti. Nah, berdoa Ibu yang pimpin. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di sini kalian udah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Atau udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Oh, belum ya? Baiklah, Ibu jelaskan dulu ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi anak-anak, bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang mana diberikan kepada peserta didik atau anggota kelompok untuk membahas masalah ataupun topik umum yang sedang terjadi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini sendiri yaitu untuk melatih anggota kelompok agar bisa berani mengungkapkan pendapat, saran, dan idenya mengenai masalah ataupun topik yang nantinya akan dibahas bersama. Lalu melatih komunikasi anggota kelompok dan agar bisa bersikap terbuka. Selain itu tentunya untuk membina keakraban dengan sesama anggota kelompok serta bisa mengembangkan pribadi masing-masing melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan ini. Sudah tahu kan apa itu bimbingan kelompok? Oke, anak-anak udah tahu belum bagaimana cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok itu? Belum ya? Jadi, cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu Ibu jelaskan. Nah, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak di sini sebagai anggota. Nah, nanti masing-masing dari kalian bisa menyampaikan saran, pendapat, maupun ide, serta perasaan yang sedang anak-anak rasakan. Nah, perlu anak-anak ingat juga nih, sebelum anak-anak berbicara, bertanya, ataupun ingin menyampaikan pendapatnya, anak-anak perlu izin terlebih dahulu dengan mengangkat tangannya, kemudian baru berbicara ketika Ibu sebagai pemimpin kelompok sudah mempersilahkan untuk berbicara. Lalu ketika nanti ada salah satu anggota kelompok sedang berbicara, nah anggota kelompok lain harus memperhatikan dan mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh salah satu anggota tersebut. Sudah paham? Oke. Nah, anak-anak perlu tahu kenapa kita di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok ini duduknya melingkar. Jadi itu karena agar kita ini bisa melihat satu sama lain, bisa saling memperhatikan tanpa ada yang melihat-melihat ke belakang, dan tentunya agar bisa saling akrab satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itulah cara pelaksanaan dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Kalian sudah mengerti kan? Oke. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya juga nih kepada anak-anak di sini. Apakah anak-anak di sini dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini secara sukarela atau ada paksaan dari pihak luar mungkin? Tidak. Oke, terima kasih ya kalau anak-anak secara sukarela mengikuti kegiatan ini. Karena anak-anak perlu diketahui ya, dalam bimbingan kelompok ini memang ada beberapa asas yang perlu kita ketahui, seperti asas kesukarelaan, di mana asas ini merupakan anak-anak ini secara sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian
asas keterbukaan, di mana anak-anak ini nantinya secara terbuka menyampaikan pendapatnya, kemudian saran, ide, lalu ada asas kerahasiaan. Nah, anak-anak perlu merahasiakan nih data ataupun informasi yang anak-anak dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini nanti. Nah, jadi anak-anak harus merahasiakannya dari pihak manapun dan tidak boleh diceritakan ke pihak yang tidak berkepentingan. Nah, apa anak-anak sudah siap? Oke, kalau anak-anak siap dan anak-anak sudah paham, sebelum lebih lanjut lagi, alangkah baiknya nih jika kita itu bisa saling mengenal satu sama lain nih, agar kita bisa saling akrab. Oke, Ibu ada sebuah cara nih untuk perkenalannya, yaitu dengan rangkaian nama, di mana ketika nanti saat kita sedang berkenalan atau saat kita akan berkenalan, itu perkenalan nama orang pertama menyebut namanya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan orang kedua. Nah, sebelum orang kedua menyebutkan namanya, orang kedua ini harus menyebutkan nama orang pertama dulu, baru menyebut namanya. Kemudian begitu pun dengan orang ketiga. Orang ketiga menyebut nama orang pertama, orang kedua baru menyebut nama dia. Nah, begitu pun seterusnya. Sudah paham kan bagaimana cara rangkaian nama ini? Oke, bagus kalau sudah paham ya. Nah, langsung saja ya kita mulai. Baik, dari Ibu nih ya. Oke, dari Ibu. Nah, baiklah, perkenalkan, nama Ibu Dwi Fajaria. Anak-anak di sini bisa panggil Ibu Dwi. Nah, Ibu hobi Ibu ini adalah memasak. Oke, lanjutkan. Oke. Tuh, udah tahu nih nama temennya satu sama lain ya. Oke, semoga dengan rangkaian nama ini kita bisa saling mengingat nama teman-temannya satu sama lain dan bisa lebih akrab tentunya. Oke. Nah, teman-teman, baiklah itu tadi praktek secara singkat dari saya mengenai tahap 1 pembentukan dari kegiatan bimbingan kelompok. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.